Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Rizkaningrum, NIM 199910101008 dari mata kuliah Etnopolitik kelas A2. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu mengenai pendekatan berorientasi proses untuk regulasi konflik oleh pihak ketiga. Mediasi berbasis kekuasaan. Mediasi berbasis kekuasaan dapat diartikan sebagai instrumen tradisional pada politik nasional dan internasional. Mediasi berbasis kekuasaan mengarah pada paradigma realis pada politik internasional yang mana menganggap bahwa negara adalah aktor rasional. Dalam konteks ini, negara mengutamakan kepentingan pribadi dan memiliki tujuan meliputi pengaruh serta kekuasaan yang besar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, konsep mediasi tradisional tergeser oleh pengaruh model mediasi sosial sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Oleh karenanya, diperkenalkan mediasi direktif dan mediasi non-direktif yang dirasa lebih netral. Jacob Berkowitz, seorang peneliti mediasi asal Selandia Baru, meneliti aspek-aspek kesuksesan mediasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sedikit perbedaan kekuasaan antara pihak yang berkonflik. Kemudian, perselisihan berfokus pada isu ideologis. Dan yang terakhir yaitu aktor yang terlibat konflik memiliki tingkat fragmentasi yang rendah. Mediasi sebagai win-win problem solver. Gerakan Alternative Dispute Resolutions atau ADR bertujuan untuk mengembangkan alternatif regulasi konflik yang juga merupakan suatu bentuk kritik terhadap bentuk tradisional, otoriter, dan birokrasi intramasyarakat. Terdapat 3 fungsi yang sama pada sistem regulasi konflik, antara lain menyelesaikan aktor dengan masalah secara terpisah, berfokus pada kepentingan dan adanya pilihan-pilihan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Dijelaskan bahwa proses regulasi konflik terdiri dari 4 fase, meliputi fase pertama, mengidentifikasi konflik secara rinci, fase kedua, melakukan analisis pada penyebab konflik dan kepentingannya, fase ketiga, mengembangkan dan mempertimbangkan metode regulasi konflik, fase keempat, memutuskan mode regulasi dan menyetujui langkah-langkah untuk implementasi. Mediasi khusus budaya dan antar budaya. Konflik budaya individualisme mengasumsikan ketegangan antar individu harus diselesaikan dengan memecah konflik menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang mana dilakukan dengan cara konfrontatif, secara langsung, serta dalam bentuk pertukaran bilateral. Sedangkan konflik budaya kolektivisme memandang konflik sebagai gangguan. Berbeda dengan individualisme, konflik budaya kolektivisme dilakukan dengan cara non-konfrontatif, secara tidak langsung, dan dalam metode multilateral. Selanjutnya, terdapat perbedaan model mediasi oleh Amerika Utara dengan mediasi tradisional. Model mediasi Amerika Utara diantaranya berorientasi pada tugas dan memiliki tujuan untuk kesepakatan bersama. Waktu dilaksanakan secara linear serta dikelola oleh jadwal yang cepat. Mediasi adalah proses formal yang mana mediator hadir sebagai ahli teknis yang profesional. Lalu, model mediasi tradisional prosesnya bersifat dinamis, rasional, dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dalam jaringan dan kelompok komunitas. Waktu diselenggarakan secara relasional yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian mediasi adalah proses komunal yang mana mediator hadir sebagai pemimpin komunal dan perantara antara pihak yang terlibat konflik tersebut. Adapun resolusi konflik interaktif, yang pertama, serangkaian lokakarya dengan perwakilan yang berpengaruh dari pihak yang terlibat konflik, pihak ketiga berfungsi sebagai fasilitator, pemetaan konflik dan kemampuan komunikasi, analisis konflik dan memaknai kembali hubungan, serta
penyelesaian konflik sebagai pembinaan kreativitas dan pengakuan atas kebutuhan dasar. Pendekatan komplementer dan integratif untuk regulasi konflik. Friedrich Gauss mengklasifikasikan 9 tahapan eskalasi konflik. Tahap yang pertama adalah hardening, lalu yang kedua itu debate, tahapan yang ketiga ialah actions, kemudian yang keempat yakni image and coalitions, selanjutnya tahapan kelima adalah loss of face, tahapan keenam yaitu threatening strategies, setelah itu tahap ketujuh ialah limited destructive attacks, berikutnya tahap ke-8 yakni fragmentation, dan tahapan ke-9 atau yang terakhir adalah together into disaster. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.